ya, mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi kalau kalian di sekolah itu harus berlaku adil dengan temannya. Terus hak menyampaikan pendapat. Jadi kalau kalian punya pendapat, kalian bebas. Kalian mau pendapat apa aja, itu hak kalian. Terus hak mendapatkan pendidikan. Seperti kalian sekarang di sekolah, itu hak kalian untuk mendapatkan pendidikan dan untuk sekolah. Lalu hak untuk hidup, kalian hidup sekarang ini hak kalian. Terus anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Berlaku tanpa pengecualian. Maksudnya apa sih, Kak? Berlaku tanpa pengecualian? Jadi berlaku tanpa pengecualian. Hal itu adalah semua manusia tanpa membedakan latar belakang. Jadi di sekolah, di masyarakat, setiap orang. Jadi tidak memandang ekonomi, agama, suku. Jadi tidak memandang hal itu ya. Jadi harus adil, harus menghormati satu sama lain. Oke, lanjut ya. Tadi kan yang di awal-awal disebutkan di situ ada ras, terus ada agama, ada suku, terus jenis kelamin, terus ada apa itu? Bahasa. Satu lagi apa? Agama. Satu ya. Oke, kita lanjut. 3 pilar karakteristik HAM, boleh kan dijelasin? Jadi 3 pilar karakteristik HAM itu ada: 1, universal, berlaku untuk seluruh manusia di seluruh belahan dunia tentu suatu. 2, tetap dan utuh, tidak dapat dicabut atau dihilangkan karena sudah melekat. Dan ketiga, saling berkaitan, jika satu hak dilanggar, hak lainnya ikut terganggu. Kayak contohnya itu apa tuh, Kak? Di bawah, Kak, bisa dikasih contoh. Contohnya, jika Seseorang seseorang tidak mendapatkan pendidikan, kesempatan mendapat pekerjaan yang baik juga akan sulit. Iya, itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kalau misalkan pendidikannya kurang gitu, jadi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga akan sulit. Lanjut lagi di jejak sejarah menuju keadilan. Apa tuh, Kak? Ada 3. 1, penindasan ketidakadilan. Perkembangan HAM bermula dari perjuangan masyarakat melawan kesewenang tentang penguasa demi mendapatkan kebebasan. 2, deklarasi universal PBB 1948 lahir setelah perang dunia II, mencegah kekerasan berulang dan mewajibkan seluruh negara menghormati manusia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Negara Indonesia secara resmi mengatur dan menjamin perlindungan hukum HAM bagi setiap individu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 3. Tadi apa sih? Penindasan dan ketidakadilan. Terus yang kedua apa? Deklarasi Universal PBB. Oke, yang ketiga. Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 4 dimensi hak asasi manusia. Apa aja, Kak? Hak pribadi, politik, dan manusia. Yang pertama itu ada hak pribadi. Jadi hak pribadi itu berkaitan dengan kebebasan individu. Salah satu contohnya itu ada hak memeluk agama dan juga kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu ada juga hak ekonomi. Hak ekonomi itu berkaitan dengan pekerjaan dan juga kesejahteraan hidup. Contohnya adalah hak mendapatkan pekerjaan dan juga menerima upah yang layak. Lalu di sini ada juga hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam pemerintahan. Contohnya hak memilih dan juga dipilih dalam pemilihan umum, dan ini sudah seperti bahas minggu lalu ya. Terus ada juga hak pendidikan berkaitan dengan akses terhadap ilmu pengetahuan. Contohnya hak bersekolah dan juga mengembangkan karir. Oke, di sini ada hak politik. Siapa di sini udah memilih presiden dan wakil presiden waktu lalu? Belum ya? Belum pernah. Wali kota udah milih. Oke, lanjut ya. Di sini ada wujud HAM dalam keseharian. Apa aja, Kak? Ini ada HAM dalam keseharian. Jadi penerapan HAM itu tidak selalu tentang hukum negara. Itu juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita. Ada yang namanya membantu teman yang sedang mengalami kesulitan tanpa pandang bulu. Lalu ada juga tidak mengejek fisik atau kekurangan orang lain. Ada juga menghargai pendapat teman saat diskusi kelas.
Lalu ada juga menolak segala bentuk bullying atau perundungan, dan terakhir menghormati perbedaan agama dan budaya antar suku. Oke. Di sini ada tahu nggak sih arti membantu teman yang sedang mengalami kesulitan tanpa pandang bulu? Artinya apa? Kira-kira kalau menurut kalian? Dari itu sih status sosialnya, terus habis itu sukunya juga, rasnya juga apa itu, atau ekonominya bagaimana itu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Jadi kita tuh membantu teman kita ya dengan cara kita ikhlas. Oke, lanjut ya. Di sini ada rantai dampak pelanggaran HAM. Apakah? Di sini ada rantai dampak pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM terjadi ketika hak ini itu dirampas atau tidak dihormati. Dampaknya ini dapat merusak individu dan juga menghancurkan lingkungan. Contohnya itu adalah rasa takut. Jadi korban kehilangan rasa aman atau sekedar datang ke sekolah jadi mereka tuh takut. Terus ada juga trauma psikologis, korban merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan diri. Ada juga di sini konflik masyarakat, lingkungan menjadi tidak aman, ketidakadilan meluas, dan keharmonisan hancur. Dan terakhir di sini ada bullying dan diskriminasi. Tindakan awalnya itu berupa ejekan atau pengakuan. Oke, kita lanjut ya. Keseimbangan hak dan kewajiban. Kita dibacain Oke, next ada keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi setiap orang hanya memiliki hak tanpa menjalankan kewajiban. Jika setiap orang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, tata hidup akan buntu. Ya. Terus jadi keduanya harus balance, harus seimbang. Di sini ada hak dan kewajiban. Di sini ada dua konteks ya. Pertama konteks pendidikan dan sosial. Kalau pendidikan, haknya kita tuh mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak dari sekolah, kuliah, ke perkuliahan gitu. Terus kalau kewajibannya kita harus belajar sungguh-sungguh, PR, dan tugas, ya kan? Bikin skripsi kayak kita sekarang ini udah bikin skripsi tuh kewajiban. Terus mematuhi aturan sekolah, nggak boleh neko-neko, nggak boleh macam-macam. Terus kalau untuk konteks sosial, kita bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi. Kita mau punya pendapat apa tentang orang-orang atau tentang kehidupan kita, itu kita bebas sampaikan aja. Terus, nah di sini di sisi lain kita harus mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Ini. Zakan, kau lagi ngapain sih? Baca buku mulu. Udah bosan apa? Bosannya ini nyantai aja yang lain. Hei, dengerin. Tahun paling pintar loh. Sorry, maksudnya kamu. Kamu merasa paling pintar ya di kelas? Kau polos banget, mau ngapain sih baca buku mulu? Ini ikut kita aja deh ke kantin. Bayarin kita makan. Bener tuh. Belajar kuis nanti. Mana sih kuis apa? Kita nggak ada kuis hari ini, jangan. Alasan aja. Ayo, berangkatin aja. Raya, Deta, maksud kamu apa? Kayak begitu lah. Kurang kerjaan banget. Ini si pahlawan kesiangan mau ngapain sih? Ngapain? Bercanda. Kayak ini kelihatan bercanda, padahal nggak kelihatan ya. Kita cuma ngebahas buku doang. Kelihatan buku, bahas buku itu bakal melanggar. Lu kayak tadi itu kayak melanggar HAM hak asasi, tahu nggak? Apa boleh buku sama kamu? Pastilah ada. Gak jelas. Masa coba posisinya dibalik kan? Kalau coba lu ngerasain, kamu ngerasain posisi Zara gimana?
suka ke sekolah, ke tempat belajar bakal buruk karena takut, cemas. Coba ngerasain kalian. Tapi kan kita nggak ngelakuin kekerasan fisik. Iya. Nggak hanya kekerasan fisik kok. Coba kalian yang di posisi si Zara gimana? Coba kalian dibully kayak gitu? Mungkin apa sih? Enggak, kita cuma ajak dia ke kantin. Iya. Dia baca buku mulu, baca buku Iya. mulu. Kita ke kantin. Makan. Belum sarapan nih. Iya nggak? Bener. Tapi udah ada yang sarapan belum? Udah. Kita mungkin I do not do anything called sarapan. I do not do anything called sarapan. What is a sarapan? And what is a makan siang? And what is a makan malam? Cerita punya. Kelakuan kalian itu ya kelihatannya itu kayak aja. Intinya ngejek-ngejek tadi. Maksudnya apa? Iya juga sih. Kita hampir setiap hari ngejekin si Zahra. Coba kalian di posisi Zara, kalian mau nggak dibully? Nggak ada. Maaf lah, mendingan maaf deh kalian. Minta maaf sama Zara. kerjanya nggak akan Aku udah maafin kok. Pokoknya kita saling menghargai mulai sekarang. nanti kita belajar bareng ya habis bersarapan. Ini Iya. Kalimat sih. Satu kalimat. Ini mah 5 days. Satu kalimat. Boleh kak? pelan-pelan dong, soalnya Ini dong, mending langsung begini gak sih? Kayak biar dikasih lihat aja kak. Kak, dilihatin aja teksnya. Kalau gitu ya jangan. mau nggak? Sky. Yuda mana? Haus. Di mana tasnya? Anda juga. Andi. Bagus, Mano. Hemat. Buat apa? Manu nggak ada